Seorang ibu tua berpura-pura lumpuh untuk menguji perhatian anak-anaknya, namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ternyata, matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai tipis di ruang tamu rumah sederhana milik keluarga Ratih. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya duduk di kursi roda, wajahnya tampak pucat namun teduh. Ratih, ibu dari 2 anak dan seorang menantu, menghela napas panjang. Ia memandangi keluarga kecilnya dengan tatapan penuh keraguan. Keraguan yang mulai merayap di hatinya selama beberapa bulan terakhir. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Ratih tinggal serumah bersama Adi, anak sulungnya yang ambisius dan materialistis, Dian, anak bungsunya yang lembut tapi cenderung pasif, dan Budi, menantu laki-lakinya yang bekerja serabutan demi membantu keluarga kecilnya. Meski hidup dalam satu atap, Ratih merasa ada sesuatu yang hilang, rasa keterhubungan, perhatian tulus, dan kasih sayang yang dulu begitu alami. Semua berawal dari percakapan malam itu. Ratih tak sengaja mendengar Adi dan Dian berdebat di dapur. "Kita sudah cukup banyak berkorban untuk ibu," ujar Adi dengan nada dingin. "Tapi apa yang kita dapatkan? Hanya beban tambahan." Dian mencoba membela. "Adi, ibu kan hanya butuh perhatian. Kita bisa..." "Tidak, Dian. Aku sudah muak. Uang kita habis untuk biaya pengobatannya, tapi dia tidak pernah sembuh-sembuh." "Apa ini semua cuma akting?" Ratih terdiam di balik pintu. Kata-kata Adi menusuk jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, sebuah ujian yang akan mengungkap siapa di antara mereka yang benar-benar peduli padanya. Esok harinya, Ratih mulai menjalankan rencananya. Saat sarapan, ia pura-pura kesulitan mengangkat sendok. Tangannya gemetar hebat, membuat makanan jatuh ke meja. "Bu, apa yang terjadi?" tanya Dian cemas. "Tangan ibu rasanya lemah sekali," jawab Ratih dengan suara lemah. Adi hanya mendengus pelan. "Lagi-lagi begini. Sudah berapa kali kita harus membayar dokter karena hal-hal seperti ini?" Budi, yang sedari tadi diam, menatap Ratih dengan curiga. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam gerakan tubuh ibu mertuanya. Namun, ia memilih diam dan tetap membantu Ratih membersihkan meja. Beberapa hari kemudian, kondisi Ratih memburuk. Ia mulai menggunakan kursi roda dan berbicara dengan suara pelan, seolah-olah kehilangan tenaga. Adi semakin frustrasi, sementara Dian tampak semakin cemas. Hanya Budi yang tetap sabar, meskipun rasa curiganya semakin besar. Suatu malam, setelah semua orang tidur, Budi diam-diam bangkit dari tempat tidurnya. Ia melihat Ratih berjalan menuju dapur, dengan langkah ringan, tanpa kursi roda. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini semua hanya sandiwara? Namun, alih-alih marah atau menuduh, Budi memilih diam. Ia ingin tahu lebih banyak. Hari-hari berlalu, dan kelumpuhan Ratih semakin menjadi-jadi. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih dramatis. Terjatuh dari kursi roda saat hendak minum air, atau berbicara dengan suara terbata-bata, seolah-olah mengalami kesulitan bicara. Adi, yang semula hanya merasa frustrasi, kini mulai kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Suatu sore, saat Adi pulang kerja, ia mendapati Ratih duduk di lantai dekat meja makan, tampak lemah dan meminta bantuan untuk bangkit. "Apalagi ini?" bentak Adi, wajahnya memerah karena marah. "Kenapa ibu selalu seperti ini? Apa ibu tidak bisa sedikit saja mandiri?" Dian mencoba menengahi. "Adi, jangan begitu. Ibu kan sedang sakit." "Sakit? Atau cuma pura-pura?" balas Adi sinis. "Aku sudah muak melihat semua ini. Uang kita habis untuk biaya pengobatan. Tapi apa hasilnya? Tidak ada perubahan sama sekali." Ratih hanya menunduk, berusaha menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia merasa ujiannya mulai membuahkan hasil. Setidaknya, ia berhasil melihat sifat asli anak sulungnya. Namun, hatinya juga terasa sesak. Sementara itu, Budi diam-diam terus mengamati perilaku Ratih. Malam-malam terakhir, ia sering menemukan ibu mertuanya berjalan tanpa kursi roda ketika semua orang tidur. Rasa curiganya semakin besar, tapi ia tak kunjung menemukan jawaban pasti. Hingga suatu malam,
Ia memutuskan untuk mengikuti Ratih secara diam-diam. Pada tengah malam yang sunyi, Ratih keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Ia menuju dapur untuk mengambil segelas air. Budi, yang bersembunyi di balik bayangan koridor, memperhatikan setiap gerakannya. Ratih berdiri tegak tanpa tanda-tanda kesulitan berjalan. Bahkan, ia membuka lemari dapur dengan gerakan cekatan, seolah-olah tidak ada masalah fisik sama sekali. Jantung Budi berdegup kencang. Ia akhirnya yakin bahwa Ratih sedang berpura-pura. Namun, alasan di balik sandiwara ini masih menjadi misteri baginya. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Ratih. Sebagai gantinya, ia mulai mencari petunjuk lain. Saat membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah buku tua di bawah tumpukan majalah di meja sudut. Buku itu ternyata adalah buku harian Ratih. Dengan hati-hati, Budi membuka halaman-halamannya. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tangan Ratih yang penuh emosi. Aku takut mereka tidak lagi mencintaiku. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Apakah cara ini salah? Aku hanya ingin melihat cinta mereka yang sebenarnya. Budi menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Ia akhirnya memahami alasan di balik tindakan Ratih. Namun, ia juga khawatir dengan konsekuensi dari sandiwara ini, terutama jika Adi mengetahuinya. Konflik dalam rumah semakin memanas. Adi mulai mengeluh kepada Dian tentang beban finansial yang harus ditanggung keluarga. Aku sudah capek, Dian. Kita tidak bisa begini terus. Kalau ibu tidak bisa sembuh, mungkin lebih baik dia tinggal di panti jompo, kata Adi dingin. Dian terkejut. Adi, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Dia kan ibu kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah memberikan segalanya, tapi dia tetap seperti ini. Mungkin ini bukan soal penyakit. Mungkin ini soal mentalitasnya. Percakapan itu didengar oleh Ratih, yang bersembunyi di balik pintu. Hatinya hancur mendengar kata-kata Adi. Ia merasa ujiannya telah gagal total, bukan hanya gagal membuktikan kasih sayang anak-anaknya, tetapi juga merusak hubungan keluarga. Namun, hari-hari berikutnya membawa situasi yang lebih buruk. Pada suatu pagi, Adi menghadap Ratih dengan ekspresi dingin. Ibu, maafkan aku, tapi aku tidak bisa lagi tinggal serumah denganmu. Mulai besok, ibu harus pindah dari sini, katanya tanpa basa-basi. Ratih terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia mencoba menahan tangis. Baiklah, nak. Jika itu yang kau inginkan, ibu akan pergi. Dian protes. Adi, bagaimana bisa kau melakukan ini pada ibu? Terserah kau mau bilang apa, Dian. Aku sudah cukup sabar, balas Adi tegas. Di tengah suasana tegang itu, Budi angkat bicara. Kalau ibu harus pergi, aku yang akan membawanya. Semua mata tertuju pada Budi. Tatapannya tajam, penuh tekad. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu dingin. Ratih duduk diam di kursi rodanya, wajahnya pucat namun tenang. Ia tahu bahwa keputusan Adi tak bisa dibatalkan. Ia harus meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya dipenuhi rasa penyesalan. Ujiannya telah berubah menjadi bumerang, merusak hubungan yang ia coba perbaiki. Budi, dengan tatapan tegas, mengambil alih situasi. Ia membantu Ratih berkemas, meskipun barang-barangnya hanya sedikit, beberapa potong pakaian, buku harian, dan beberapa foto lama keluarga. Bu, kita akan pindah ke rumah kontrakanku untuk sementara waktu, kata Budi lembut. Jangan khawatir, aku akan menjaga ibu. Ratih menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau mau repot-repot, nak? Aku sudah jadi beban bagi semua orang. Budi tersenyum tipis. Ibu tidak pernah jadi beban. Justru sebaliknya, ibu adalah alasan kami semua masih ada di sini hari ini. Biarlah aku yang menjaga ibu sekarang. Adi dan Dian hanya diam, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Adi tampak lega, seolah-olah beban besar telah hilang dari pundaknya. Sementara itu Dian terlihat cemas, matanya berkaca-kaca saat melihat ibunya pergi. Setelah sampai di rumah kontrakan sederhana milik Budi, Ratih duduk di kursi kayu tua di ruang tamu kecil.
Suasana hening menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, Ratih akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Budi, aku tahu kau pasti sudah curiga tentang kondisiku," katanya pelan, suaranya bergetar. Budi menatap Ratih dengan ekspresi datar, namun ada kilatan emosi di matanya. "Ya, Bu, aku sudah tahu. Aku melihat ibu berjalan tanpa kursi roda malam-malam." Ratih menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku minta maaf. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku. Tapi ternyata, ujian ini hanya membuat semuanya lebih buruk." Budi menghela napas panjang. "Bu, aku memahami niat ibu, tapi cara seperti ini bukan solusi. Kebohongan hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Keluarga kita retak karena ini." Ratih mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku salah. Aku hanya takut sendirian." Budi mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Ratih. "Ibu tidak sendirian. Aku di sini. Dan aku yakin, meski caranya salah, Adi dan Dian juga masih punya rasa sayang pada ibu. Kita hanya butuh cara yang tepat untuk memperbaiki semuanya." Beberapa hari kemudian, Budi memutuskan untuk mengatur pertemuan keluarga. Ia mengundang Adi dan Dian ke rumah kontrakannya, dengan alasan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Saat mereka tiba, Ratih sudah duduk di kursi biasa, tanpa kursi roda. Ekspresi Adi dan Dian langsung berubah ketika melihatnya. "Apa ini artinya?" tanya Adi dengan nada marah. Budi mengeluarkan sebuah proyektor kecil dan memutar rekaman video. Di layar, tampak Ratih berbicara kepada kamera, mengakui kebohongannya dan menjelaskan alasannya. "Aku melakukan ini karena aku takut. Aku takut kalian tidak lagi mencintaiku. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku," kata Ratih. Dalam rekaman itu, suaranya penuh emosi. Adi terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia menyadari betapa egoisnya ia selama ini. Dian menangis, merasa bersalah, karena tidak cukup melindungi ibunya. Setelah video selesai, Ratih berdiri dan berbicara langsung kepada anak-anaknya. "Aku minta maaf atas semua ini. Aku tahu caraku salah. Tapi aku berharap, dari kejadian ini, kita bisa belajar satu sama lain. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sangat mencintai kalian." Adi menunduk, tak mampu menatap mata ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku salah. Aku terlalu fokus pada materi sampai melupakan hal yang paling penting." Dian mendekati Ratih dan memeluknya erat. "Ibu, aku janji tidak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi." Budi tersenyum melihat momen ini. Meski awalnya tegang, pertemuan ini berhasil membuka pintu rekonsiliasi. Setelah pengakuan Ratih, suasana di rumah kontrakan Budi berangsur-angsur berubah. Meski awalnya tegang, pertemuan itu perlahan-lahan membuka pintu bagi dialog yang lebih jujur dan mendalam. Namun, proses rekonsiliasi tidak datang dengan mudah. Ada luka yang harus disembuhkan, ada kebenaran yang harus diterima, dan ada harga diri yang harus ditelan. Adi, yang selama ini merasa dirinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, kini merasa hancur oleh rasa malu. Ia menyadari bahwa sikap materialistis dan egoisnya telah membuatnya kehilangan arah sebagai seorang anak. Ia memandang Ratih dengan mata penuh penyesalan, namun sulit untuk mengungkapkan kata-kata maaf secara langsung. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan," ujar Adi pelan, suaranya terdengar berat. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bukan orang seperti itu. Setidaknya, aku tidak bermaksud menjadi seperti itu." Ratih tersenyum lembut, meskipun matanya masih basah oleh air mata. "Nak, aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin kita semua bisa belajar dari kesalahan ini. Tidak ada yang sempurna, termasuk aku. Tapi jika kita bisa saling memahami, semuanya akan baik-baik saja. Namun, momen itu tidak sepenuhnya damai." Dian, yang biasanya pasif, tiba-tiba angkat bicara dengan nada tajam. "Adi, bagaimana bisa kau mengusir ibu begitu saja? Apa kau tidak sadar betapa sakitnya itu bagi ibu?" tanyanya, suaranya bergetar karena emosi. Adi menunduk,
tak mampu menatap mata adiknya. Aku salah, Dian. Aku benar-benar salah. Aku hanya terlalu fokus pada masalah-masalah kecil sampai melupakan hal-hal yang lebih penting. Budi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kita semua punya kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membangun hubungan yang lebih baik mulai sekarang. Saat itulah, Ratih memutuskan untuk memberikan balasan atas tindakan Adi. Bukan dalam bentuk dendam, melainkan dalam bentuk pelajaran hidup yang mendalam. Ia mengeluarkan sebuah amplop besar dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini adalah tabungan pribadiku, katanya tenang. Selama ini aku menyimpannya tanpa memberitahumu. Uang ini cukup untuk biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Tapi aku sengaja tidak menggunakannya karena ingin melihat bagaimana kalian semua bereaksi. Semua mata tertuju pada amplop itu. Adi tampak terkejut, wajahnya memerah karena malu. Ibu, kenapa tidak bilang dari awal? Tanya Adi. Suaranya bergetar. Karena aku ingin tahu apakah kalian benar-benar peduli padaku, atau hanya peduli pada materi, jawab Ratih tegas. Dan ternyata ujian ini mengungkap banyak hal tentang kita semua. Adi terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah gagal total dalam ujian tersebut. Sementara itu Budi, yang selama ini sabar merawat Ratih meskipun mengetahui kebohongannya, mendapatkan pengakuan yang pantas ia dapatkan. Budi, kata Ratih sambil menatap menantunya dengan penuh rasa hormat, kau adalah satu-satunya yang tetap menjaga ibu meskipun kau tahu aku sedang berpura-pura. Kau telah membuktikan cinta dan kasih sayangmu tanpa syarat. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Budi tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. Bu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Momen ini membawa perubahan besar dalam cara Adi dan Dian memandang keluarga mereka. Adi, yang selama ini meremehkan Budi karena status ekonominya yang rendah, kini menyadari bahwa integritas dan kasih sayang jauh lebih penting daripada materi. Ia mulai melihat Budi bukan lagi sebagai menantu miskin, melainkan sebagai teladan dalam hal kekeluargaan. Dian, di sisi lain, belajar untuk lebih berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Ia menyadari bahwa diam bukanlah solusi, dan kadang-kadang, konfrontasi diperlukan untuk melindungi orang-orang yang dicintai. Ratih, meskipun awalnya merasa bersalah atas kebohongannya, akhirnya mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari anak-anaknya. Ia menyadari bahwa komunikasi terbuka jauh lebih efektif daripada sandiwara. Matahari pagi menyinari ruang tamu rumah kontrakan Budi, tempat keluarga kecil itu berkumpul untuk pertemuan terakhir mereka. Udara terasa lebih ringan, meskipun bekas luka emosional masih membekas di hati masing-masing anggota keluarga. Namun kali ini, mereka datang bukan sebagai orang-orang yang saling menyalahkan, melainkan sebagai individu yang siap memperbaiki hubungan mereka. Ratih duduk di kursi biasa, wajahnya tampak lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menghela, napas panjang, lalu berbicara dengan suara lembut namun tegas. Kita semua telah melewati masa sulit, dan aku tahu bahwa apa yang aku lakukan salah, katanya sambil menatap anak-anaknya satu persatu. Tapi aku berharap, dari semua ini, kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Adi, yang biasanya keras kepala, kini tampak lebih rendah hati. Ia maju selangkah, lalu berlutut di depan Ratih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu, aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf. Ujarnya dengan suara bergetar. Aku telah gagal menjadi seorang anak yang baik. Aku terlalu fokus pada materi, sampai melupakan hal-hal yang paling penting. Mulai sekarang, aku berjanji akan berusaha menjadi lebih baik. Ratih tersenyum, lalu meraih tangan Adi dan menariknya untuk bangkit. Bangunlah nak, aku sudah memaafkanmu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan bersama-sama. Dian, yang selama ini cenderung pasif, juga angkat bicara. Ibu,
Aku juga minta maaf karena tidak cukup melindungi ibu. Aku hanya diam saat Adi mengusir ibu. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih berani dan lebih peduli. Budi, yang selama ini menjadi sosok penengah, akhirnya mendapatkan pengakuan penuh dari keluarga. Ia berdiri di samping Ratih, lalu berbicara dengan nada bijaksana. Keluarga kita mungkin tidak sempurna, tapi itulah yang membuat kita unik. Setiap orang punya kekurangan, termasuk aku. Tapi jika kita bisa saling memahami dan mendukung, kita bisa melewati segala rintangan, katanya sambil menatap Adi dan Dian. Aku harap, mulai sekarang, kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Jangan biarkan kesalahpahaman memisahkan kita lagi. Adi mengangguk pelan, lalu menatap Budi dengan rasa hormat yang baru. Terima kasih, Budi. Aku benar-benar salah menilaimu selama ini. Kau adalah contoh yang harus aku ikuti. Dian juga tersenyum, lalu memeluk Budi erat. Kau adalah suamiku dan aku sangat bangga padamu. Setelah momen emosional itu, keluarga memutuskan untuk kembali tinggal bersama, tapi kali ini dengan dinamika yang lebih sehat. Ratih kembali ke rumah utama, tetapi kali ini ia tidak lagi merasa seperti beban. Adi mulai mengubah prioritasnya, lebih fokus pada keluarga daripada ambisi materialistisnya. Dian, yang dulunya ragu-ragu, kini lebih aktif dalam mengambil keputusan. Budi dan Dian juga memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan bersama, menjual makanan tradisional di pasar lokal. Meski pendapatannya tidak besar, mereka merasa bahagia karena bisa bekerja bersama dan memberikan kontribusi nyata bagi keluarga. Ratih, yang kini lebih tenang, mulai menulis buku harian baru. Bukan lagi tentang ketakutan atau kekhawatiran, melainkan tentang harapan dan pelajaran hidup yang ia dapatkan dari perjalanan keluarganya. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu berkumpul di halaman belakang rumah untuk makan malam bersama. Suasana begitu hangat, penuh tawa dan percakapan ringan. Ratih duduk di tengah-tengah mereka, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga kita bisa menjadi seperti ini, katanya sambil tersenyum. Aku bangga pada kalian, semua. Adi tertawa kecil. Kita semua masih belajar, Bu, tapi setidaknya kita sekarang tahu apa yang paling penting. Budi mengangkat gelasnya. Untuk keluarga kita. Semoga kita terus belajar dan tumbuh bersama. Semua orang mengangkat gelas mereka, lalu bersulang dalam kehangatan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, keluarga itu menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah diuji dengan kepalsuan, tapi dibangun dengan kejujuran, pengertian, dan rekonsiliasi.